Melalui dua garis lurus bersilangan, X sama dengan 0 dan Y sama dengan 2Z, dan X sama dengan 6, Y sama dengan 4, berarti ini garis 1, ini garis 2. Garis itu bersilangan, dibuat bidang-bidang yang tegak lurus sesamanya. Nah, yang ditanyakan adalah tempat kedudukan garis potong bidang-bidang itu. Nah, kalau seperti ini kan kita namanya harus merekonstruksi, ya. Jadi ada garis G1, ada garis G2, garisnya itu bersilangan. Kemudian kita mau mencari bidang yang melalui V1. Nah, bidang yang melalui V2, nanti kita perpotongannya, ya, tapi perpotongannya di syaratnya harus tegak lurus sesamanya, jadi ini tegak lurus. Ya. Yang ditanyakan adalah sifat dari garis ini. Nah, garis ini. Ya, berarti yang kita lakukan adalah langkahnya garis G1 itu persamaannya seperti itu, G2 seperti itu. V1 adalah bidang yang melalui G1. Ingat tadi lihat, berarti ada cari bidangnya dulu. Bidang yang melalui G1. Bidang yang melalui sebuah garis. Himpunan semua bidang. Ingat, ada berapa banyak bidang yang melalui sebuah garis? Apakah hanya ada, Anda punya garis, ya? Anda punya garis atau katakanlah Anda pegang ballpoint 1. Ada berapa banyak posisi bidang yang melalui garis atau ballpoint tersebut? Apakah hanya 1? Tidak, ya. Jadi ini nanti akan ada bidang yang melalui sebuah garis itu akan ada banyak sekali. Maka disebut sebagai berkas bidang, ya. Himpunan semua bidang yang melalui garis. Garis itu dianggap sebagai perpotongan dua buah bidang. Himpunan semua bidang yang melalui perpotongan dua buah bidang itu adalah sebuah berkas bidang. Sehingga V1 dapat dituliskan dengan ini ada bidang 1, ini bidang 2. Dia adalah bidang 1 ditambah lambda bidang 2 sama dengan 0 V1 plus lambda V2, atau ini plus lambda ini sama dengan 0. Ini namanya berkas bidang. Jadi V1 itu adalah sebuah berkas bidang sehingga kita dapatkan persamaan ini. Nah, kalau sudah baru dijabarkan, diperoleh persamaan 1. Anda nanti tidak harus langsung menjabarkan seperti ini, karena kadang-kadang dari persamaan ini langsung bisa digunakan, tidak harus selalu. Nanti untuk dijabarkan atau tidak sebenarnya melihat sampai ke bawah terlebih dahulu. Kalau sudah, V2 itu adalah bidang yang melalui garis 2. Maka V2 juga merupakan berkas bidang, tapi berkas bidang yang melalui G2. Perpotongan bidang-bidang X sama dengan 6 dan Y sama dengan 4. Sehingga bentuknya dapat dinyatakan sebagai X-6 plus mu kali Y-4. Ini tidak boleh sama. Ya, kenapa? Karena ini berkas yang berbeda dengan berkas yang ini. Kita punya persamaan 1, persamaan kedua. Kemudian persyaratannya tadi adalah tempat kedudukan garis potong bidang. Berarti Anda harus apa? Sudah punya V1, punya V2. Punya bidang 1, punya bidang 2. Anda suruh mencari garis perpotongan dua bidang itu. Maka yang dilakukan cukup dengan apa? Langkah selanjutnya yang harus dilakukan apa? Mbak Kiki, kalau ada bidang 1, persamaan bidang 1, persamaan bidang 2, kemudian kita diminta mencari garis potong dari bidang itu, langkah selanjutnya apa? Mbak Kiki Nur Umiatun? Maaf Ibu, putus-putus. Oke.
Bisa dicat enggak Bapak Mbak? Jadi kita membayangkan nanti setelah ini mau diapakan. Mas Adi mungkin mau membantu? Langkah selanjutnya diapakan kira-kira ini? Mbak Widya? Ada bidang 1, ada bidang 2, V1, V2. Kita disuruh cari garis potongnya. Nah, tempat kedudukan garis potong. Berarti mencari garis potongnya itu siapa? Diapakan? Halo? Mas Radit? Nah, kira-kira diapakan setelah ini? Cari apakah V1 tegak lurus. V2. Tegak lurus ya. Ya, tapi yang dicari tadi tegak lurus, kemudian yang kedua tempat kedudukan garis potongnya ya, tapi syarat pertama adalah bidangnya adalah tegak lurus. Berarti kita gunakan syarat dari tegak lurus. Apa syarat dua buah bidang tegak lurus? Saling berpotongan. Syarat tegak lurus? Nah, nanti sambil cek syarat tegak lurus. Syarat tegak lurus itu kalau AB, A1, A2 ditambah C1C2, B1B2 ditambah C1C2 sama dengan 0 gitu ya. Ingat nanti dibuka lagi yang bidangnya ya. Syarat V1 tegak lurus V2. Nah, ini adalah syarat tegak lurus jika A1A2 tambah B1B2 tambah C1C2 sama dengan 0. ABC A1 B1 C1 itu vektor arah dari V1, A2, B2, C2 itu adalah vektor arah dari V2. Berarti ini A1, B1, A1, B1, C1, ini A2, B2, A2 ini 1, B2-nya yang mu, tapi C2-nya nggak punya. Sehingga dari syarat ini, jadi persyaratannya tulis dulu, kemudian syarat ini yang dinyatakan dalam bentuk matematikanya. Nah, sehingga diperoleh 1 kali 1, ya, 1 kali 1, berarti 1 ditambah lambda kali mu ditambah min 2 lambda kali 0 sama dengan 0, ya kan? Berarti hanya 1 plus lambda mu sama dengan 0. Berarti mu-nya sama dengan min 1 lambda. V1 tegak lurus V2. Dari syarat V1 tegak lurus V2 diperoleh persamaan yang ketiga. Nah, kalau sudah dicari eliminasi berikutnya. Nah, seperti ini. Mu-nya sudah, mu-nya nanti mau diganti dengan min lambda. Nah, berarti kita punya persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, 3 persamaan inilah yang harus kita selesaikan. Maka dari 2 dan 3, Anda jabarkan antara 2 dengan 3. X min 6 min 1 lambda kali Y min 4 sama dengan 0. Dari 2 dan 3, karena 2-nya adalah X min 6 ditambah mu kali Y min 4 sama dengan 0. Mu-nya diganti dengan min 1 lambda. Hasilnya diperoleh lambdanya sama dengan Y min 4 per X min 6. Berarti lambdanya sudah ketemu,
Berarti kalau lambdanya ketemu, maka mu-nya otomatis ketemu kan? Nah, Anda peroleh seperti ini. X persamaan 1, dari 4 ini kita sebutkan persamaan 1, X plus lambda kali Y min Z sama dengan 0. Nah, X-nya sama dengan, lambdanya diganti dengan Y min Z per X min 6, kemudian Y min 2Z tetap, hasilnya adalah seperti ini. Masing-masing kalikan X min 6 ya, X kali X min 6 ditambah Y min 4 kali 2 kali min 2Z, Y min 2Z sama dengan 0. Dijabarkan, diberi persamaan seperti ini. Nah, dikumpulkan jadi satu ya, diurutkan maksudnya, diurutkan supaya bentuknya cantik gitu ya. Maka ini ada tempat kedudukan yang diminta. Dia adalah persamaan tempat kedudukan dari garis potong dua buah bidang yang tegak lurus yang melalui G1 dan G2 yang saling bersilangan. Kalau Anda lihat ada berbagai macam variasi untuk menyelesaikan persamaannya ya. Ada variasi. Itu artinya dibutuhkan tidak ada cara yang langsung pasti nanti harus begini. Itu tergantung dari informasi apa yang diketahui seperti itu. Baik, untuk yang tempat kedudukan titik dan garis ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya akan lanjut di satu lagi, nanti kita bicara mengenai tabung dan kerucut.